Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024, masuk ke pertemuan pertama di mata kuliah penelitian tindakan kelas untuk mahasiswa program pendidikan agama Islam semester 6 1 dan semester 6 2 atau PAI 1 dan PAI 2. Mata kuliah ini menjadi penting karena kalian adalah calon guru. Mata kuliah ini penting karena mengajarkan hal-hal yang jarang sekali dilakukan guru. Mata kuliah ini penting karena tidak setiap guru ketika sudah jadi guru atau mahasiswa sekarang belajar tentang proses pembelajaran, pengajaran, pada saat sudah jadi guru mau melakukan penelitian. Sangat jarang. Oleh sebab itu, maka pengantar di mata kuliah ini mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang harusnya tidak dilewatkan begitu saja. Oke, yang hadir baru 16 orang dari 40 orang yang harusnya hadir, atau mungkin lebih. Ini kebiasaan buruk yang selalu terjadi. Jadi kebiasaan buruk kuliah secara daring itu, satu, tidak tepat waktu. Yang kedua, tidak mengikuti dengan serius karena info. Kemudian yang ketiga, tidak pada suara bocor. Ini bejorkan, tolong dibetulin ini. Yang kira-kira memang tidak niat kuliah, lebih baik nggak usah kuliah lah, biasa aja lah, ya. Sayang waktu. Jadi kuliah mah kudu dikhususkan untuk kuliah, bukan karena kalian tidak ada aktivitas. Akang tidak bisa hadir ke kelas hari ini karena posisi sedang ada dinas di Semarang, jadi kita akan coba lakukan dengan cara seperti ini. Nanti setiap kegiatan akan kita rekam, dan hasil rekamannya silahkan kalian buka kembali untuk kalian bisa pelajari setelah waktu ini berlalu. Ya. Jadi kalau ada yang merasa apa yang tadi disampaikan kurang bisa dipahami, diulangi saja videonya, ya, ulangi saja video. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang RPS-nya atau rencana pembelajaran studi. Sebetulnya mata kuliah ini tuh ingin memberikan apa sih gitu, ya. Kita lihat ada tampilan ini, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, ini adalah RPS, rencana pembelajaran studi. Isinya menjelaskan tentang identifikasi dari mata kuliah, lalu deskripsi mata kuliahnya apa, capaian pembelajaran kuliahnya apa saja. Capaiannya itu dilihat dari sisi sikap, kemudian keterampilan umum, dan pengetahuan. Ada juga keterampilan secara khusus. Kemudian secara khusus ini apalagi ada bahan kajian. Ketika bahan kajian sudah kita lewati, lalu ada media pembelajaran, ada metode, ada bobot penilaian, ada bahan kajian. Di sini ada bahan kajiannya adalah pembahasan tentang
Pertama, hakikat penelitian tindakan kelas, ada manfaat dan tujuan penelitian PPK, ada PTK dan penelitian non PPK atau formal, lalu ada langkah-langkah penelitian, atau maksudnya langkah-langkah PPK-nya, lalu ada merancang penelitian PPK, ada desain penelitian PPK, kemudian skenario dan desain siklus PPK, merencanakan perbaikan pembelajaran dalam tindakan siklus PPK, lalu ada mengkaji kompetensi dalam perencanaan tindakan siklus PPK. Setelah itu, untuk yang ke-10, ada merancang instrumen pengumpulan data, lalu yang 11, analisis dan interpretasi data dalam riset PPK. Kemudian nomor 12, membuat simpulan dan saran. Kemudian nomor 13, membuat laporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian PPK. Nah, materi ini, materi yang menurut sebagian orang ngeri-ngeri sedap materinya. Kenapa? Karena materi ini sebenarnya materi yang memperlihatkan core kompetensi dari si guru. Jadi sebenarnya guru itu ketika melakukan proses pembelajaran, dia harus bisa mengukur apakah yang dia ajarkan itu berhasil atau tidak. Apakah yang diajarkannya itu efektif atau tidak. Kalau dia tidak pernah mengukur itu, maka dia akan senantiasa berpikir bahwa kuliah apa dia mengajar itu aman-aman. Mohon maaf Pak Kang, suaranya tidak terdengar. Jika ada sebagian di antara guru itu tidak memiliki pemahaman yang sama tentang PTK ini contohnya, dia akan menggagalkan tujuan pendidikan secara umum dari lembaga tempat dia mengajar itu sendiri. Kenapa? Karena di satu sisi ada guru yang serius mau mengajar, kemudian mau mengukur keberhasilan dari apa yang dia lakukan, tapi sebagian yang lain ada juga guru yang merasa tidak punya tanggung jawab ataupun tidak merasa bersalah ketika dia tidak melakukan apa-apa. Ya, oke, sebab itu maka kemampuan dan memahami ini menjadi penting. Oke. Kemudian di sini ada referensi-referensi. Nah, untuk referensi akan coba bantu kalian untuk nanti bisa download di situs ini nih. Nah, ini akan di apa? Di nanti disimpan di sini nih. Kok di sini? Ini. Silakan nanti, ini kan dulu pernah disampaikan ketika kuliah gitu. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya menjadi penting. http id.zlibrary-asia.se. Ya. Ini adalah link untuk kalian bisa download buku, ya. Seperti ini nih contohnya. Download buku nih. Kalau kalian mendaftar dulu di sini dengan apa? Sebutnya di sini masuk ke sini nih ya. Nah, kalau kalian masuk ke sini, kemudian kalian daftar, nih, daftar via email, nanti kemudian
ke emailnya itu akan masuk ini apa sebutnya tuh kode untuk notifikasi setelah kamu nih belum punya akun, klik membuat. Nah, di sini masukkan email, masukkan kata sandi, masukkan panggilannya apa, lalu di sini tulis membuat akun. Ketika nanti klik membuat akun, eh, link Z Library ini akan mengirimkan kode notifikasi untuk bisa kamu tulis dan kamu bisa mendownload 10 buah buku dalam 24 jam dan itu gratis ya. Seperti contoh nih, kita tulis aja tindakan kelas di sini. Sini banyak muncul buku-bukunya. Nih, ya. Jadi untuk buku banyak sekali dan bisa di-download jadi gampang. Dari buku-buku ini kemudian kamu bisa melakukan proses seperti ini baca buku nih. Ada sekarang baru download 6 ya nih. Ini baru yang download. Belum yang memang kita miliki ya, yang secara fisik kita miliki. Ini siapa yang masih di jalan ini? Ininya matikan coba apa suaranya ya, jadi mengganggu nih. Oke, ini contoh buku-bukunya yang sudah di-download. Ini contohnya nih, penelitian tindakan kelas, modul pelatihan guru, implementasi model-model pembelajaran dalam bingkai penelitian tindakan kelas. Contoh ini jam. Terus ada teknik penulisan penelitian tindakan kelas, ada pengantar tindakan penelitian tindakan kelas, ada penelitian tindakan kelas untuk guru inspiratif. Ada penelitian tindakan kelas, teori, serta panduan bagi guru kelas dan guru bimbingan konseling. Gitu. Kita buka aja satu ya, contohnya nih, teknik penulisan penelitian tindakan kelas. Nih, kita lihat. Ini bukunya insya Allah full ya. Full itu artinya full dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir. Jadi nggak sebagian sepotong-sepotong. Kita bukalah satu lagi biar lagi nunggu nih. Ah nih yang tadi kita buka tuh. Ini bukunya. Tuh, ini halaman 1 sampai 98. Tuh. Dari mulai dia membahas tentang ini tuh, bukunya. Kemudian ada juga tentang setting-settingnya dan lainnya. Oke, jadi silakan kalian masuk ke link ini. Tadi sudah disampaikan https atau id.zlibrary-asia.se. Kalian silakan download buku apapun termasuk buku yang harus kalian pakai pada saat kamu nanti akan melakukan kegiatan apa sebutnya tuh eh, penulisan skripsi. Penulisan skripsi. Oke, kemudian kalau ditanya, Kang, apa yang harus saya lakukan dalam mata kuliah ini? Di mata kuliah ini sebenarnya sudah ada kajian-kajian. Ini siapa ini? Gina, mana Gina ini berisik. Abdul Hadi juga nih. Oke. Di sini ada medianya yang dilakukan atau digunakan oleh mahasiswa pada saat dia melakukan pembelajaran di mata kuliah penelitian tindakan kelas adalah ada ceramah, diskusi, penugasan, observasi kelas, proyek, dan tugas akhir. Ini metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di mata kuliah kita. Bahkan di ini ya, dibacakan dulu sebetulnya apa sih deskripsi mata kuliah ini supaya kalian tahu nih. Mata kuliah ini memberikan wawasan, sikap, dan keterampilan seorang guru atau calon guru, nah ini di-highlight calon gurunya, dalam melaksanakan sebuah riset penelitian tindakan kelas dalam upaya memperbaiki kinerja dan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Perhatikan baik-baik di sini. Mata kuliah ini mengkaji hakikat penelitian tindakan kelas
dan peran guru atau calon guru sebagai pengajar dan peneliti. Jadi yang namanya guru hakikatnya bukan hanya mengajar, tapi dia juga peneliti. Apa yang dia teliti? Yang dia teliti adalah apa yang dia kerjakan ketika jadi guru. Kenapa itu dilakukan? Dalam rangka memperbaiki kinerja dia sebagai guru. Karena kalau guru itu tidak menilai kinerjanya, maka dia tidak akan disebut sebagai guru profesional. Gitu. Nah, salah satu yang ingin akan mencapai target, jadi nanti kalau ditanya, Kang, di mata kuliah ini apa yang harus dilakukan? Di sini ada kan metodenya adalah ceramah, diskusi, penugasan, observasi kelas, proyek, dan tugas akhir. Kita akan coba semua metode yang terjadi atau dilakukan di dalam mata kuliah ini akan kita lakukan. Pertama tentang ceramah, kedua diskusi, kemudian ada penugasan, ada observasi kelas, ada proyek, dan tugas akhir. Ini keenam ini akan kita coba praktikkan dalam pembelajaran mata kuliah kita. Kalau untuk ceramah tidak perlu disebut lah, ini sudah pasti ceramah ada. Diskusi juga sama. Diskusi juga mungkin akan kita pilih orang-orang tertentu saja yang harus melakukan diskusi. Nanti orang yang tidak melakukan diskusi dia akan mendapatkan tugas lain, penugasan. Kemudian ada juga observasi kelas, ada juga proyek dan tugas akhir. Perlu kami jelaskan pada kalian bahwa sekarang kan sudah masuk ke bulan Februari. Bulan Februari. Bulan depan itu bulan Maret. Ini 2 bulan ini adalah 2 bulan yang sangat-sangat krusial. Kenapa disebut krusial? Karena 2 bulan ini atau Februari Maret adalah bulan akhir dari kegiatan semester genap untuk kelas-kelas yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kalau ditanya sekarang pun sudah masuk ke bulan pertama, kemarin ketika sekolah itu di bulan Januari, sekarang bulan Februari, nanti bulan Maret. Bahkan kelas 9 kelas 9 di Sanawiyah atau kelas 6 di MI atau di SD, lalu kelas 12 di Aliyah, itu sudah tidak banyak lagi dia mengerjakan tugas-tugas belajar karena dia harus fokus pada ujian, ya. Nah, berarti kamu hanya punya waktu untuk ke kelas melakukan riset itu adalah di 2 bulan ini. Sambil kita juga tidak bisa memungkiri sekarang kan masuk di bulan Rajab, ya. Kemudian Sya'ban. Sya'ban itu terakhir kalau tidak salah itu tanggal 11 Maret itu terakhir bulan Sya'ban. Tanggal 12 itu sudah mulai saum 1 Ramadan. Ini pun akan juga mengganggu proses pelaksanaan pembelajaran. Karena apa? Karena kita tidak ada waktu lagi untuk melakukan riset tentang penelitian tindakan kelas kalau di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang krusial yang tadi disebutkan. Maka mungkin kita akan lakukan percepatan pembelajaran tentang penelitian tindakan kelas ini dalam 1 minggu ini akan coba diberikan beberapa materi-materi yang sifatnya running gitu. Artinya running itu pembelajaran yang sifatnya berlari lah ya. Jadi kita akan coba menyampaikan materi-materinya secara online di YouTube. Nanti akan bikin videonya, lalu kalian ikuti apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti juga kita akan coba bagi kalian itu kemana, melakukan apa, sekolahnya di mana, lokasinya itu tentukan dari mulai sekarang. Ini siapa ini yang bocorin ini? Anissa, mana Anissa nih? Matikan Anissa. Fauzi juga nih. Coba jangan dibiasakan mengganggu begini ya. Kalau telat masuk itu pasti begini nih. Ini masa udah mau setengah jam baru masuk ini. Aduh. Allah Akbar. Sedangkan melihat semua yang terjadi di kalian itu ya apa yang terjadi di kalian.
Samalang. Terus 5 Mas. Faisal, dimatikan Faisal. Masa sih udah semester 6 tindakannya masih kayak anak kecil. Aduh, pastikan yang belum on kamera, lakukan kameranya dinyalakan karena ini juga kelihatan kok di sini. Masa rek di era-era di kuliah karena tidak di on kamera ya. Oke, kita lanjut. Jadi, tadi sudah disebutkan, sepertinya kita akan lakukan proses percepatan untuk perkuliahan materi ini karena memang yang paling penting adalah bukan hanya teorinya untuk materi teori penelitian tindakan kelas itu, tapi juga adalah action ketika di lapangannya. Karena ini tidak akan mudah untuk kalian lakukan karena nanti bersinggungan dengan izin kepala sekolah, izin guru di tempat kalian mengajar, termasuk juga materi-materi yang akan kalian jadikan bagian dari cara untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita coba lihat dulu secara umum gambarannya. Apa di bulan Maret dan Februari ini yang harus dilakukan harusnya? Ya, pertama targetnya adalah satu, mahasiswa itu memahami teori dasar tentang PTK. Yang kedua, mahasiswa itu harus menentukan lokasi tempat dia akan melakukan riset. Riset itu penelitian. Yang ketiga, mahasiswa itu wajib untuk melakukan praktik. Mahasiswa harus mengkaji masalah dan kendala dalam pembelajaran PAI. Di lokasi penelitian tentunya, ya. Di di lokasi penelitian, di lokasi atau di TKP lah, TKP biar enak, TKP. Kemudian yang keempat, mahasiswa harus melakukan penyusunan instrumen PTK. Kemudian mahasiswa harus praktik dalam PTK. Siap-siap nih. Nah, ini problemnya, kemungkinan besar kita akan melihat bahwa satu lokasi penelitian kita akan minta untuk minimalnya 2 orang melakukan riset di lapangan. Jadi dari mulai sekarang silahkan membagi kawan untuk satu lokasi riset itu adalah 2 orang, ya, 2 orang. Nanti akan minta PJ untuk bantu membuat daftar nama dengan lokasinya. Jadi kayak gini nih. Jadi contoh ini di insert. Oke, ini nomor, ini nama mahasiswa, kemudian kelas, lalu lokasi TKP. Contohnya ada 1 orang, 1, 2 mahasiswanya A dan B, kelas 6A, 6B, 6A.
Nah, TKP-nya di mana? Atau TKP-nya sama di SDN Cisaat 1. Kabupaten Sukabumi. Pokoknya begini. Berarti nanti yang 2 orang ini posisinya dia adalah berdua ketika tuh. Ini. Nanti nomor atau ini kelompok, jangan kelompok lah, satu aja nih. Kemudian nanti nomor 2 C dan D kelas 6A, kasih 6A ya. 6A. Nanti lokasinya di mana? Ini. Coba di apa sebutnya? Di merge cell. Satukan contohnya SNPN 1 Cantaya. Cantaya. Kang boleh, SD boleh, SMP boleh. Yang penting nanti mata pelajarannya adalah mata pelajaran PA. Kalau di Sanawiyah, di Aliyah boleh, boleh. Yang penting pelajarannya adalah salah satu dari rumpun mata pelajaran PA. Nanti ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu tentang PTK. Tentu sekarang kita akan coba sedikit banyaknya membahas tentang teori dasar tentang penelitian tindakan kelas. Oke, sambil menunggu yang lain yang belum masuk juga, kita coba masuk what is PTK. Pasti PTK teh. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu yang lain. Akan bikin file beberapa sebetulnya. Kita lihat saja dulu. Inilah. Kita lihat dulu komponen-komponen dasar yang terkait dengan PTK. Apa itu PTK? Apa itu penelitian tindakan kelas? Bahasa lain dari penelitian kelas itu adalah Classroom Action Research atau CAR. Ya. Nah, prinsipnya kita harus tahu dulu tentang penelitian. Di mata kuliah lalu kita sudah bahas ini. Penelitian itu apa sih? Dia adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data yang bermanfaat bagi peneliti. Tapi pada akhirnya nanti manfaatnya bukan untuk peneliti saja. Data itu bisa bermanfaat juga untuk masyarakat atau manusia secara umum. Ada istilah tindakan. Maksudnya apa tindakan yang dimaksud? Ada actionnya itu. Tindakan itu adalah gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Ingat, yang namanya penelitian tindakan kelas. Tindakannya itu berarti ada sebuah treatment atau ada sebuah perlakuan atau ada sebuah tindakan yang memang secara sengaja dilakukan karena memang punya tujuan tertentu. Nah, lalu ada istilah kelas, classroom. Apa itu? Sekelompok yang dalam waktu yang sama menerima pengajaran yang diberikan oleh atau dari seorang guru. Nah, kalau ada pertanyaan, pembelajaran itu kan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga ada di luar kelas, seperti kalau pelajaran olahraga, itu kan di lapangan. Apakah seorang guru olahraga ketika dia melakukan risetnya tentang penelitian tindakan kelas, dia juga sedang melakukan penelitian tindakan kelas, padahal pekerjaannya atau dia melakukannya di luar kelas? Prinsipnya, dia masih tetap menjadi melakukan penelitian tindakan kelas, walaupun pelaksanaannya di luar kelas. Jadi harus Anda pahami atau kalian pahami itu adalah kelas yang dimaksud itu adalah sekelompok yang dalam waktu yang sama menerima pengajaran dari seorang guru. Jadi bukan lokasinya sebetulnya. Itu. Oke. Lalu yang selanjutnya ada istilah kelas di sini. Kelas adalah sekelompok tingkatan peserta didik yang sedang belajar. Oke. Bukan kelas ruangan, bukan kelas dalam arti ruangan. Belajar itu tidak selamanya terbatas dalam ruang tertutup.
Nah, di sini disebutkan nih, bisa saja belajar ketika sedang mengadakan rihlah atau karya wisata. Nah, oleh sebab itu, maka pengertian kelas di sini adalah bukan lokal atau bukan ruangan, tetapi jenjang pendidikan seperti kelas 3A, 3B, ya. Ini kalau misalkan kelasnya paralel. Kata kelas dalam penyebutan tersebut adalah jenjang dalam satuan pendidikan. Jadi istilah dari penelitian tindakan kelas itu artinya penelitian yang sengaja dilakukan, ada perlakuan tertentu oleh si peneliti di tingkatan tertentu, yaitu kelas. Maka dari itu semua kita akan lihat pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan PTK adalah kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode tertentu dalam rangka mengamati seluruh kelas yang terjadi dalam kelas. Dalam kelas itu, dalam ruangan, di luar ruangan, pasti dalam tingkatan tertentu. Kemudian, contohnya apa? Kita lihat di sini, masalah siswa terlambat datang ke sekolah. Ya, ini kalian harus pahami yang namanya penelitian. Selalu ada masalahnya. Jadi tidak ada penelitian yang tidak ada masalahnya. Dan masalahnya itu adalah sesuatu yang sifatnya saintifik. Cirinya saintifik adalah satu empirik, dua rasional. Ini tolong pahami betul istilah dua ini. Ada empirik, ada rasional. Itu adalah ciri dari saintifik. Ya, ciri dari kaidah ilmiah. Sekarang kita lihat contoh ini. Masalah siswa terlambat datang ke sekolah. Ini maksudnya apa? Contohnya, kenapa kemudian terjadi siswa itu telat atau terlambat datang ke sekolah? Latar belakang penyebab kemungkinan dia telat itu, satu, bisa jadi bangun tidurnya kesiangan. Yang kedua, jarak antara rumah dengan sekolahnya jauh, ya. Kemudian mungkin juga Dina susah yang anu pertama kendaraan. anu amanu eta aya dina surat Al-Baqarah ayat 183. Siapa ini? Imanan. Eta ayat dina Ini bari surat ngaji. Al-Baqarah Yusril, Yusril. ayat Ini gimana Yusril? Mau kuliah apa gimana ini? Kalau mau kuliah, kuliah, ikuti. Kalau mau nggak kuliah juga nggak apa-apa, di off aja lah, ya. Daripada mengganggu. Oke. Kalau kuliah online itu memang tidak bisa terukur ya, kalian itu ngikut apa enggak gitu ya. Karena kadang-kadang ya gitulah, tahu sendiri. Ada yang nyambil gitu loh, ya. Oke. Ketika ada masalah bahwa siswa itu datang telat ke sekolah, ada beberapa latar belakang yang menjadi penyebab kemungkinan kenapa siswa itu telat. Ada bangun tidurnya kesiangan, ada jarak antara rumah dengan sekolah jauh, atau malah susah kendaraan. Nah, ketika berbicara tentang ini, atau yang keempat, itu adalah lalu lintasnya macet. Nah, atau ada juga gurunya membosankan. Nah, sehingga guru tuh siswa tuh datang ke sekolah tuh pilih-pilih ke guru nanti. Ya. Nah, kalau misalkan guru membosankan, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Kita akan lihat. Ini contoh aja ya, dari penjelasan tadi kita berikan contoh ini. Apa tujuan dan manfaat dari PTK? Tujuan PTK itu, pertama, dia memecahkan masalah. Masalah siapa? Masalah yang nyata-nyata guru menghadapinya di kelas. Artinya di situ adalah sesuatu yang memang real terjadi masalah. Nah, maka yang jadi persoalan ketika melakukan PTK itu, jangan sampai masalahnya itu bukan masalah yang real terjadi di sekolah itu. Maka nanti kalau kalian melakukan riset, pastikan kalian
bisa memahami dulu masalah apa yang terjadi di lokasi penelitian. Sehingga kamu melakukan sesuatu yang itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tapi ingat ya sekali lagi, memecahkan masalah yang terjadi dalam kelas itu adalah memecahkan masalah pembelajaran. Kita tidak keluar dari ruang lingkup pembelajaran. Yang kedua, tujuan PTK itu adalah terjadinya perbaikan atau peningkatan layanan pendidikan dalam konteks pembelajaran. Jadi, si guru perlu meningkatkan kemampuan dia mengajar dengan cara mengukur apakah pekerjaan dia sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Sudah dipahami dengan maksimal oleh siswa atau tidak. Sudah dikerjakan sesuai dengan SOP-nya atau tidak. Karena ini menjadi apa? Menjadi cara orang lain, dalam hal ini siswa, menilai apa yang dilakukan oleh si guru. Gitu. Nah, manfaat PTK, ini tadi tujuan ya. Jadi tujuannya dua. Sebetulnya tujuan kalau mau di breakdown lagi banyak sekali. Tapi kita coba sederhanakan menjadi dua. Pertama, memecahkan masalah. Yang keduanya, terjadinya perbaikan atau peningkatan layanan. Sehingga sebetulnya ada yang ketiga itu, ini nih dari manfaatnya. Guru bisa saja mendapatkan ide tentang bagaimana inovasi dalam pembelajaran yang dia lakukan. Ya, gara-gara orang melakukan PTK. Karena dari PTK itu kemudian orang menemukan hal-hal baru. Tapi sekali lagi PTK-nya yang betul PTK, bukan PTK yang hanya download dari internet. Ini sekalian akan dijelaskan pada kalian hasil akan membaca dan menilai UAS kalian kemarin yang sudah dikirimkan ke Akang. Nanti kok Akang dibagikan lagi itu dikembalikan lagi itu tugas-tugas yang sudah diperiksa ke kalian. Alhamdulillah ternyata tugas-tugasnya loloba nama copy paste tina internet. Bukan nulis orangan, bukan maca, tapi copy paste tina internet. Nanti bisa dibuktikan kok faktanya seperti apa. Salah satunya banyak yang menuliskan lokasi penelitiannya itu bukan lokasi di Sukabumi, tapi malah di luar Sukabumi. Itu kan cirinya di copy tepas gitu ya, di paste. Oke deh. Satu manfaat PTK adalah diharapkan adanya inovasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Oke. Yang namanya pengembangan kurikulum tidak sebatas kurikulumnya hanya materinya ditambah, bukan hanya itu. Medianya juga inovasinya terjadi pada media, materinya juga pengayaan-pengayaannya, atau mungkin si wahana belajarnya juga diubah. Hanya karena apa? Karena adanya masalah di lokasi penelitian. Idealnya yang melakukan riset itu adalah, yang melakukan PTK ini adalah si guru yang bersangkutan. Kita atau kalian yang jadi penelitinya itu adalah mencoba untuk membantu guru tersebut dengan memberikan tahapan dan langkah-langkah melakukan PTK. Jadi gurunya harus begini. Kalian membuat skenario pembelajaran. Tapi dengan catatan, apakah guru yang kalian ada di lokasi penelitian itu mau melakukan apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian minta? Belum tentu. Kecuali mungkin guru anu ngajar nanti babaturan sorangan lain. Cerita itu. Jadi kalau itu mah cincai lah selesai. Tapi jangan juga terjadi kebohongan. Dalam hal ini kebohongan publik tentang pelaksanaan PTK. Wah, penting asal beres we tugasnya. Beres mangga sih nyeun. Kemarin copy paste oke, yang penting asal beres. Nah, inilah yang kemudian membuat kenapa di kita ongkoh loba ngelakukan riset, ngelakukan penelitian dari mulai TK sampai ke perguruan tinggi, tapi tingkat perubahan dan perbaikannya itu kok jarang banget apa susah. Saya duga itu karena memang kita terlalu banyak bohong daripada benar. Bohong, itu penting asal ngumpul kewajiban. Itu yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang saat melakukan penelitian. Makanya kenapa kemudian penelitian itu boleh salah tapi tidak boleh bohong, itu karena
tingkat kesulitannya adalah ketika kita mau berbohong saja itu harusnya jangan terjadi. Sekali lagi, harusnya jangan terjadi. Kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian itu adalah peningkatan profesionalisme dari pendidikan itu sendiri. Termasuk si pendidiknya itu sendiri adalah meningkatnya profesionalisme pendidik. Kalian bisa bayangkan kalau orang kemudian melakukan penelitian tindakan kelas, dia akan mengukur sendiri apa yang sudah dia kerjakan. Kalau orang menilai diri sendiri oleh dirinya sendiri, biasanya dia tidak akan merasa tersinggung kalau ternyata apa yang ditemukannya harus membuat dia berubah untuk lebih baik lagi. Karena biasanya, dan memang ini faktanya gitu, tidak ada satu orang pun mau disalahkan. Tidak ada satu orang pun mau kesalahan yang terjadi di kelas itu oleh dirinya, nggak mau. Jadi lamun budak teu bisa teh pasti nyalahkeunana saha? Budak deui gitu. Beda kalau di tempat perkuliahan. Kalau kuliah itu ada tingkat kedewasaan, beda aja. Tapi kalau di level sekolah dasar dan menengah, ketergantungan terhadap gurunya sangat tinggi. Tapi kalian lihat bagaimana pola pergaulan, gaya hidup, kongkow-kongkownya mereka di tempat-tempat kafe contohnya, itu membuat cara berpikir dia juga akan berubah, akan berbeda. Melihat pelajaran bukan lagi sesuatu yang penting. Bahkan mungkin ada juga mahasiswa yang besoknya mau UAS, malamnya malah begadang, main gaple, ulin, motoran. Kenapa itu terjadi? Dia tidak merasa bahwa ketika harus ujian itu harus serius. Kan gila kalau kejadian begitu. Ya. Jadi dengan adanya PTK harapannya terjadi dong peningkatan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Oke. Bagaimana karakteristik PTK itu? Apa itu karakteristik? Karakteristik itu ciri-ciri yang ada di dalam penelitian tindakan kelas. Bahwa yang namanya penelitian tindakan kelas itu adanya persoalan dalam pembelajaran baik yang terkait dengan proses maupun produk pembelajarannya. Apa prosesnya? Prosesnya berat itu. Karena inputnya kan harus ada. Siapa? Inputnya siswa kan? Gitu. Kemudian apalagi bicara prosesnya, apa produknya? Produk dari pembelajaran apa sih? Meningkatnya kemampuan siswa dalam hal matematika, dalam hal fisika, dalam hal biologi, atau dalam hal apa saja. Itu produk yang terlihat nih. Makanya hati-hati. Jangan dilihat semuanya hanya dari proses, tapi lihat juga hasil. Tapi jangan juga lihat dari hasil dan proses. Coba lihatlah bagaimana perencanaannya. Gitu. Jangan-jangan kejadian selama ini banyak tingkat pendidikan yang tidak naik prestasi dan kualitasnya. Itu mungkin karena kita tidak pernah melakukan upload terhadap kegiatan, contohnya. Atau bahasa kita mah, nyian kegiatan teh di online ke contoh. Itu juga kan jadi masalah. Nah, dengan adanya ini, maka yang namanya persoalan dalam pembelajaran, karena dia sangat banyak dan tidak pernah berhenti, maka kita akan berikan maka kita akan berikan porsi yang tinggi untuk bisa menjelaskan karakteristik PTK. Yang kedua, PTK itu punya karakteristik bahwa pembelajaran yang diikuti dengan tindakan itu untuk prinsipnya memperbaiki KBM. Jadi bukan untuk menyalahkan siapa-siapapun. Jadi karena harusnya begini, siapa yang seharusnya melakukan riset? Itu si guru. Terus siapa yang menjadi pakarnya? Ya bisa pengawas, bisa kepala sekolah. Ya, yang penting pada saat melakukan risetnya si gurunya yang harus tahu, bukan. Oke. Yang kedua, karakteristik PTK itu adalah penelitian yang diikuti dengan tindakannya. Contohnya apa tadi? Penelitian mengenai siswa seiring terlambatnya datang ke sekolah. Pernah nggak sih bikin sebuah ide yang kira-kira provokatif yang bikin anak itu jadi nggak mau lagi telat? Nah itu luar biasa tantangan yang tidak mudah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bisa, bisa. Saya mendapati ada banyak sekolah-sekolah yang apa ya? Penutupannya bulan April, sekarang bukan sekarang.
3 bulan lalu malah sudah tutup. Beberapa lembaga pendidikan sudah tutup sebelum waktunya pembukaan. Luar biasa itu. Kemudian karakteristik yang selanjutnya ini adalah tadi diikuti dengan perbaikan KBM, bahwa jika peneliti hanya ingin tahu saja, hanya ingin tahu doang gitu, maka tidak ada upaya tindakan untuk memperbaikinya. Jadi ya sudahlah. Tapi itu bukan PTK masalahnya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Apa saja contoh yang harus ada. Nah, karakteristik PTK itu yang yang ketiga adalah PTK tidak untuk generalisasikan. Ada lagi pertanyaan tuh, Pak, kenapa kok PTK tidak digeneralisasikan? Jawaban paling sederhananya adalah karena tidak semua persoalan-persoalan pendidikan ya di lokasi itu sama kasusnya dengan di tempat lain dengan perbedaan yang sama. Itu nggak bisa. Jadi PTK itu pengaruhnya banyak sekali. Salah satunya jadi cara berpikir. Paradigma berpikirnya jadi berbeda. Kok bisa? Ya karena dia banyak mikir. Orang yang tidak terlalu banyak mikir, dia tidak akan terlalu banyak juga mendapatkan hasil dari pemikirannya. Gitu. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Wah, lebih parah lagi. Ya. Oke, karakteristik PTK tidak. Sekarang ciri pokok dari PTK itu apa sih? Lihat ini. Yang pertama bahwa bentuknya adalah inquiry learning. PTK ini berangkat dari permasalahan yang pembelajarannya real dihadapi sehari-hari. Nah, PTK itu ada untuk memperbaiki hal praktis secara langsung. Di sini dan juga sekarang. Right here, right now. Maksudnya begitu. Ya. Nah, problem terbesar sebetulnya adalah apakah IET masalah atau bukan? Nah, itu masalah. Nah, kalau ditanya, Kang, bagaimana membedakan satu kejadian yang ada masalahnya dengan kejadian yang lainnya sebetulnya nggak ada masalah? Gampangnya begini ngukurnya. Pertama, ukurlah sesuatu itu dengan teori atau dengan aturan. Yang aturan dulu deh. Atau tadi, kenapa kemudian siswa itu datangnya telat? Diteliti. Karena dina aturan anak asup sekolah jam 7. Karena gitu. Dia datangnya jam 7.30. Telat, ya telat. Keseringan begitu, akhirnya dipotonglah uang makannya. Wah, kan ngeri itu. Kalau misalkan di guru yang PNS ya. Kalau di guru PNS. Oke. Ciri kedua PTK adalah kolaboratif. Maksudnya bahwa PTK yang dibuat itu adalah dalam upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan KB yang diinginkan. Siapa saja? Ada pengawas, ada guru, ada kepala sekolah, ada juga siswanya. Itu. Ya. Kalau misalkan gurunya tidak mau, kalau si kepala sekolahnya tidak mau memantau pekerjaan PTK dari guru, kira-kira si gurunya dapat info apa tentang peningkatan kompetensi si guru tersebut. Dan kalau di sekolah negeri biasanya suka ada yang namanya anggaran untuk melakukan supervisi. Sebenarnya ada, ya. Oke. Kolaboratif maksudnya adalah bahwa kolaborasi dilakukan secara total. Observasinya dilakukan sejak perencanaan mulai itu ditetapkan. Di pelaksanaan tindakannya, observasi dari evaluasinya, lalu juga refleksinya, bahkan sampai menyusun laporan, itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Oke, itu contoh dari PTK, ciri pokok PTK. Yang ketiga, ciri pokok dari PTK itu adalah dia reflektif. Maksudnya apa reflektif? Reflektif itu artinya PTK dengan penelitian yang lain itu karena dia lebih mengutamakan pendekatan empiris eksperimental. Empiris itu yang dialami oleh manusia. Eksperimental itu yang sifatnya percobaan. PTK itu lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Jadi hasilnya dia lihat bagaimana kondisinya. Bagus nggak? Oke nggak? Dan itu bukan persoalan masalah itu bagus atau buruk. Bukan. Masalah itu sesuai dengan yang terjadi di lokasi penelitian.
apakah yang terjadi di lokasi penelitian itu bertentangan dengan aturankah? Atau di sisi lain, dia sudah terjadi dan itu hanya mengulang saja kah? Ataukah sesuatu itu muncul karena terjadinya pergeseran secara budaya contohnya? Dan semuanya diteliti. Ya. Reflektif itu berbeda dengan PTK dengan penelitian yang formal. PTK lebih menekankan pada proses refleksi dengan proses hasil dan penelitian. Makanya yang namanya pembuatan PTK dipastikan itu ada konsultasi dengan pengawas, dengan guru, atau siapapun yang dianggap expert untuk bisa memandang aktivitas kita ya sebagai guru ketika melakukan PTK itu sendiri. Tadi sudah yang namanya apa sih? Karakteristik, definisi karakteristik, lalu ada ciri pokok, dan yang selanjutnya adalah prinsip dari PTK. Ini PTK itu apa sih prinsip-prinsipnya? Coba kalian lihat baik-baik. PTK itu harusnya berkelanjutan secara siklus sampai terjadinya peringkatan atau kesembuhan sistem. Baik itu juga prosesnya, hasilnya, dan sebagainya dalam pembelajaran. Nanti kita akan lihat, kalian coba download dulu buku-bukunya, kemudian setelah download baca dulu buku-bukunya, lalu nanti lihat apa yang menariknya dari sebuah penelitian tindakan kelas. Bagian prinsip PTK yang kedua adalah bahwa dia merupakan bagian integral dalam pembelajaran. Jadi bukan penelitian yang secara khusus dialokasikan oleh peneliti atau guru di peneliti di sekolah itu. Tidak. Jadi dia mengikuti alur mata pelajaran, alur jadwal yang ada di lokasi penelitian. Jadi kalau misalkan sekarang nih, pertemuan kelima materinya tentang iman kepada nabi-nabi contohnya. Maka ya nanti pada saat kamu melakukan risetnya, materinya tentang nabi-nabi tadi. Gitu. Jadi lain aina orang mengenal materi ini mana cocoknya ke PTK. Ya nggak begitu. Clear. Jadi sekali lagi, materi pembelajaran di dalam PTK saat kamu mengajar atau guru-guru mengajar itu adalah seirama, sealur, sesuai dengan setting yang terjadi di lokasi penelitian. Artinya bahwa semua berjalan selaras dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan catatan bahwa proses dan hasil pembelajaran direkam atau dilaporkan secara sistemik dan terkendali menurut kaidah ilmiah. Ini menjadi penting untuk kamu pahami bahwa pembelajaran yang tepat dalam PTK itu dia tidak mengganggu jadwal pelajaran. Sekali lagi, pembelajaran dalam PTK itu tidak mengganggu jam pelajaran. Jadi, kalaupun ternyata yang menggantikannya adalah bukan maksudnya gini, harusnya guru PAI-nya, tapi ternyata ada kendala, maka digantilah oleh guru yang dari mahasiswa. Ketika diganti begitu, sesuaikan dengan langkah-langkah yang dibuat dalam RPS. Maka ketika sudah dia buat, kita laksanakan, maka kenapa kemudian ada orang yang memantau? Nah, disitulah pentingnya. Satu lokasi penelitian minimal 2 orang. Gitu. Kemudian prinsip dari PTK yang ketiga itu adalah bahwa masalah yang diteliti itu adalah masalah pembelajaran yang nyata merisaukan tanggung jawab profesional. Walaupun di sini juga ada beberapa orang yang merasa dirinya tidak ada masalah dengan apa yang dia kerjakan. Ya syukurlah, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kamu menemukan ada guru yang abi teh naon deuingnya itu diskusi sudah, ngajar dengan oral sudah, tapi hasilnya belum maksimal. Coba dengan cara lain. Nah, itu maksudnya. Nanti dalam rangka meningkatkan apa atau dalam mengurangi apa nanti bisa disebutkan posisi-posisi. Oke. Kita akan bahas ini terakhir untuk di sesi hari ini ya. Kita akan bahas tentang langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas. Apa yang mestinya dilakukan oleh seorang peneliti pada saat dia akan melakukan PTK. Yang pertama adalah dia harus melakukan perencanaan, planning. Nanti ada penjelasannya. Planning apa yang harus dilakukan oleh si guru atau si peneliti saat dia melakukan riset. Yang kedua, sebelum kedua.
Di sini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan dari PTK itu akan dilakukan. Ini penting kalian ketahui karena apa? Karena setelah kamu merencanakan, kamu juga harus tahu targetnya apa. Siapa yang mau diteliti? Apa yang mau diteliti? Apanya yang mau diteliti? Kan gitu. Ya, tidak sekonyong-konyong abdi bade PTK di kelas ieu menawi tiasa, ya itu bisa gitu. Oh, ya. Kamu harus ngobrol dulu dengan si gurunya. Kemudian kamu juga memberikan solusi kira-kira dengan cara apa peningkatannya, dengan cara apa menguranginya, dengan cara apa menyempurnakannya. Itu macam-macam persoalan. Ya. Oke, yang kedua, bahwa setelah perencanaan itu adalah acting atau pelaksanaan atau tindakan. Artinya apa sih ini teh? Bahwa melaksanakan si peneliti itu melaksanakan implementasi atau penerapan isi dari rancangan atau isi mengenai tindakan secara sinkron. Ini juga penting untuk kalian paham, ya, bahwa setelah memplanning itu ya dia harus action, ya. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya observing, pengamatan. Dan pengamatan ini dilakukan sebelum proses pembelajaran di kelas, ya. Saya juga mengamati, jadi supaya kita punya data awal ketika menyusun proposal PTK itu sendiri. Nah, pengamatan atau observing itu tujuannya buat apa sih? Dia adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara bersamaan antara proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian. Pengamat itu hendaknya mencatat apa yang terjadi, khusus memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus berikutnya. Karena nanti juga kita akan temukan cara-caranya, contoh-contohnya seperti apa. Jadi lamun kalian masih kena pusing, bingung, liar, jangar, ya intinya untuk ngambek ke batur, ya, solusi, ya. Yang kamu harus lakukan adalah perbaiki diri sendiri. Oke, itu observing, pengamatan. Lalu yang keempat adalah refleksi, reflection. Maksudnya apa sih? Reflection itu adalah kegiatan refleksi, perenungan, pemantulan bahasanya gitu. Dilakukan sesudah selesai melakukan tindakan. Guru pelaksana dari tindakan itu dengan pengamat jika berkolaborasi mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, plus minusnya, kekurangannya, kelebihannya. Dengan kata lain bahwa si guru itu sebagai pelaksana sedang melakukan evaluasi diri. Dari mana dia mendapatkannya? Dari orang-orang lain. Sangat mungkin terjadi. Nah, ini siklusnya nih. Ada istilah siklus kalau dalam PTK, ya. Makanya yang membedakan antara yang bukan PTK dan PTK itu ya mata pelajaran PA ini. Masalahnya mana? Ketahuan. Perencanaannya, pelaksanaannya, pengamatannya. Ketika dilakukan refleksi menjadi masalah baru, muncullah dari itu siklus 1. Siklus 2 gimana? Sama saja. Dari kemudian adanya masukan, refleksi, kemudian masuknya ke pelaksanaan, lalu diamati, lalu dikerjakan, dan setelah itu selesai. Dievaluasi dulu. Siklus 1 nanti juga kalian akan tahu. Seperti apa istilah siklus 1, siklus 2, ataupun siklus 3 itu seperti apa. Itu ada penjelasannya. Ya. Oke, karena kita baru pertama kali pertemuan ini, mungkin tidak akan terlalu banyak dulu. Kalian bisa lihat video ini nanti di YouTube, nanti linknya aku akan dikirim. Dipastikan kamu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Karena jangan sampai terjadi saking kesel, bisinya. Orang itu jadi, adalah mau kuliah di syukur. Ya, bisi ada yang begitu, jangan sampai mengecewakan diri sendiri. Kamu kan punya ibu, ayah, ataupun keluarga, ya standby aja lah, penuhi kebutuhan-kebutuhan kamu sendiri, sampai juga kamu bantu dengan kebutuhan yang mereka ingin. Pembelajaran dengan PTK ini, pembelajaran yang harus kamu betul-betul kuasai dengan serius. Ya. Sekali lagi, tidak semua guru yang sekarang jadi guru itu paham tentang PTK. Terus Pak, ketika tidak paham dengan PTK, kunang atau marahnya nanti bisa nyian PTK. Dari itu
Ada trik-trik khusus. Dan itu mengerikan. Orang tidak punya duit, tidak punya kemampuan, hidupnya susah. Orang punya duit, tapi dia tidak punya kemampuan, itu rada mending. Ya, rada mending. Punya kekuasaan, tapi sedikit apa harta yang dimiliki. Itu ya, alhamdulillah. Tapi yang terjadi jangan sampai hartanya saeutik katingalina padahal loba dina video loba pisan langsung ya, loba pisan. Oke. Oke, coba mungkin ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau disampaikan untuk materi ini. Sekali lagi, download dulu link yang tadi ya. Silakan nanti download bukunya, tuliskan kata cukup namanya keywordnya penelitian tindakan kelas. Nanti juga muncul banyak buku-buku yang kalian inginkan. Begitu. Oke, ada yang bertanyakan silakan. Akang izin bertanya. Siapa ini? Gini, Gimana? mengenai tadi yang tugas untuk PTK yang di kelas, yang di sekolah-sekolah itu yang harus dikelompokkan 2 orang, itu tuh nantinya sekolahnya terserah kita. Terus harus ada surat izin dulu nggak untuk ke sekolahnya? Sebaiknya izin dulu deh. Izinnya minta aja surat izinnya ke Pak Nasir, ke Kang Nasir, atau langsung ke Kang Iqbal. Iya. Bahasanya begini, dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah. Itu melakukan tindakannya cuma 1 kali masuk kelas aja atau beberapa kali? Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kan ada siklus 1, ada siklus 2. Kalau kelasnya Ini 2 terserah siklus. gitu kan? Kenapa? Kalau kelasnya terserah gitu, terserah kita. Ya, kelasnya 1 kelas aja. 1 kelas, karena kan PTK mah gini. Jadi kamu ngajar dengan menggunakan apa sih sebutnya? Model pembelajaran A. Ada di kelas A. Nah, nanti diukur hasilnya seperti apa. Nanti besoknya atau minggu depannya belajar lagi dengan metode yang sesuai dengan tema itu, lalu diberikan juga kuesionernya. Jadi hasilnya tuh bakal ketahuan karena kan kamu harus post test. Gitu. Makanya minimal 2 kali masuk kelasnya 2 kali. Ya. Kasih Kang. Yuk. Ada lagi? Assalamualaikum Kang, izin bertanya. Ya. Siapa ini? Santi Kang. Ya. Ya terkait tadi praktek yang PTK di kelas itu kan tadi satu kelompok itu 2 orang. Nah, untuk lokasinya sendiri Kang, apakah satu kelompok itu boleh di sekolah yang sama namun kelas yang berbeda atau memang harus kelas berbeda dan sekolah yang berbeda Kang? Sekolah yang sama, kelas yang sama. Enggak, maksudnya dengan kelompok lainnya Kang. Misalkan saya sama Gini di kelas 7 SD Cisaat misalkan, lalu ada teman yang lain juga ingin di SD Cisaat juga namun di kelas yang berbeda, Oh, atau boleh. memang harus? Oh, Boleh. nggak boleh. Boleh. Oh, boleh. Yang penting 2 orang itu bukan di kelas yang sama dengan materi yang sama. Atau materi yang berbeda tapi di kelas yang sama. Jadi cari kelas yang berbeda. Oh iya Kang. Ya. Cari kelas yang berbeda. Kalau ternyata materinya sama, gimana? Ya nggak masalah. Karena, tapi yang pasti jangan di kelas itu gitu maksudnya. Contoh nih, Oh iya. kelas SMP Negeri 1 Cisaat itu kan, contoh ya, kelas 7-nya ada 8 kelas. Ya. Yang 2 orang itu pakai apa? Pakai kelas A, yang 2 orang yang lain kelas B, 2 orang yang lain kelas C. Materinya sama ya nggak apa-apa, yang penting kelasnya beda, nggak masalah. Gitu. Oh iya Kang, baik. Ya.
Tapi sebaiknya memang beda sekolah lah. Sebaiknya beda sekolah. Oke, ada lagi? Dimulainya boleh dari minggu sekarang, Kang. Jangan dulu, kan materinya juga belum di ini. Jadi sekarang itu kamu persiapkan saja lokasinya di mana, kamu mau dengan siapa, nanti kemudian kamu pelajari dulu tentang teori-teori dari buku-buku yang tadi akan nanti akan kirim deh di grup lah si Lila mah. Lupa alasan. Bentar, kirim dulu di grup. Nama nanti apa sih? Ini ada 6 buku, silakan kalian baca, pelajari, sehingga tidak ada lagi yang harus nanya-nanya tentang PTKT naon sih, kumaha sih, tidak ada lagi begitu. Silakan, ini tuh sudah dikirim di grup, silakan di-download, setelah di-download lalu dibaca, dipelajari, ya. Oke. Materi kita itu minggu depan adalah tentang kan tadi manfaat sudah, PTK dan penelitian PTK yang lain, langkah-langkah sudah. Nah, materi minggu depan itu adalah tentang merancang penelitian PTK. Ini nanti bahan kajian PTK akan dikirim ya nih. Bahan kajiannya dikirim, biar ini aja bahannya deh. Ini bahan kajian mata kuliah PTK. Oh, sudah dikirim di grup. Di minggu depan kita akan membahas tentang apa? Langsung ke bagian merancang penelitian PTK. Begitu. Tapi kalaupun ini nanti akan disampaikan pada saat Zoom yang lain, bukan Zoom lah, video yang lain, kamu ikuti saja itu sebagai materi yang khusus dipelajari agar kamu bisa lebih cepat lagi belajar tentang PTK. Ya. Karena prinsipnya PTK itu, nah nanti target capaian akhirnya adalah kamu harus membuat sebuah artikel ilmiah hasil PTK. Ya, nanti datanya harus terkumpul, foto-fotonya juga harus ada, supaya kamu otentik melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, silakan ada lagi. Sudah dikirim buku di grup, silakan untuk dibuka, ya, untuk sama-sama dipelajari. Ya. Materinya silakan dilihat, itu sudah dikirimkan. Nanti kamu harus memastikan dirimu sendiri. Mungkin ada tugas lain satu saat, seperti halnya di mata kuliah lalu, itu kan kamu harus menuliskan jawaban dari 2 buku Muri Yusuf dengan Suharsini Arikunto. Ternyata banyak yang mengerjakannya asal-asalan, satu. Yang kedua, banyak juga yang menulisnya itu mengcopy paste pekerjaan temannya dengan cara memfotokopi hasil kerja teman, kemudian dihapus ngarana, tulis soran. Itu luar biasa. Apalagi ada yang nulisnya itu kelihatannya patut diduga dia nulisnya tidak sendiri, tapi banyak orang. Banyak orang itu tidak disebutkan siapa-siapanya. Kan kayak gila juga ya. Oke. Nanti untuk UTS UASnya tidak teori tapi langsung hasil dari aktivitas kamu melakukan riset, ya. Jadi ada laporan PTK, nanti ada artikel PTK. Jadi kita belajar tentang bagaimana cara untuk menyusunnya, ya.
Yang pasti kalau Kang Abdi aya rerencangan anu gaduh sakola mau di tempat itu boleh atau tidak, sebaiknya hindari. Kenapa? Karena khawatir nanti kamu ke tempat atau ke sekolah yang memang secara nurani kamu punya penilaian tentang itu. Susah itu nanti benernya. Karena biasanya terjadi konflik of interest. Apa konflik of interest itu? Konflik kepentingan, konflik kebutuhan. Itu jadi repot. Ya. Oke. Akan minta dibantu untuk di di absen. Ini juga sedang coba di screenshot nih biar kelihatan ada ininya eh, faktualnya gitu ya, faktualnya. Di grup terus setelah oke. Terus harus sampai Meli ya. Aja. Terus Rosin. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan nih kelas A, kelas B untuk dilihat yang absennya hari ini ada di grup sudah dikirim screenshotnya, tolong di absen langsung. Ya. Baik. Dapat hasil screenshot, mudah-mudahan nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya informasinya nanti disampaikan ke PD atau akan nanti kirimkan di grup ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Ada waktu 10 menit lagi sampai dengan pukul 17.30. Tugas kalian pertama, coba satu kelas ini mau kapelan sama siapa, maksudnya sepasangnya mau dengan siapa, tentukan. Kemudian yang kedua, lokasinya mau di mana, tentukan. Nanti laporan ke PJ, silakan untuk didata ya. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ada 6 buah yang sudah dikirimkan di grup, silakan itu di download. Kemudian kamu bikin catatan-catatan penting sesuai dengan rincian bahan ajar yang sudah dibuatkan. Nanti kalau misalkan ditanya kudu kumaha apakah bikin resume dan lain-lain, prinsipnya resume itu adalah cara akan untuk meminta kalian mau baca sebetulnya, bukan yang lain. Ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kalau nanti dalam besok hari atau beberapa hari ke depan ada beberapa link video untuk kalian pelajari, mohon untuk dipelajari kembali dengan sebaik-baiknya. Video kita hari ini akan diupload di YouTube. Kalau ada yang mau untuk belajar lebih lanjut, silahkan dipelajari. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.